selamat pagi. Salam sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah, semoga hari ini kita bisa mengikuti proses pembelajaran dan pandemi ini semoga menjadi kita lebih produktif lagi ya Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan membawakan materi pada agenda PKP ya Bapak Ibu, yaitu agenda 2. Oke, bisa diterima semua ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, hari ini kita sampaikan materi kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, perkenalkan saya Bu. Saya ya dari PPSDM BNN, Media Suara Ahli Muda. Oke Bapak Ibu, sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran ini? Ya, baik, hari ini kita di agenda 2 ya Bapak Ibu, yaitu kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Baik, berbicara kepemimpinan dalam melayani, di sini sudah disajikan di materi agenda 2 yang diawali dengan diagnosa ready ya. Kemudian materi berpikir kreatif dalam pelayanan. Kemudian dilanjutkan membangun tim efektif dan kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, hari ini kita di kepemimpinan dalam melaksanakan pekerjaan. Berbicara kepemimpinan Bapak Ibu, ya, ada 4 konsep dalam materi ini, yaitu konsep kepemimpinan pelayanan, kepemimpinan pelaksanaan pekerjaan, karakteristik kepemimpinan pelayanan, dan keempat, implementasi kepemimpinan pelayanan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu. Di sini kita diajak untuk masuk ke dalam level kompetensi level 2. Bagaimana kemampuan melakukan kegiatan atau tugas teknis dengan alat, prosedur, dan metode kerja yang sudah baku. Kemudian, bagaimana pemahaman tentang prinsip-prinsip teori dan praktek dalam pelaksanaan tugas tanpa bantuan dan pengawasan langsung. Kemudian, penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan pelatihan tingkat dasar dan dilanjutkan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri atau dapat diberikan tanggung jawab membantu pekerjaan orang lain untuk tugas teknik yang sederhana. Baik Bapak Ibu, kita masuk di deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan kepemimpinan melalui pemberdayaan staf sebagai bagian dari kepemimpinan sumber daya manusia pelaksana di unit kerjanya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Nah, materi ini disajikan secara interaktif melalui metode e-learning, ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, simulasi, kemudian menonton film pendek atau video dan demonstrasi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke hasil belajar. Setelah mengikuti pembelajaran mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan pekerjaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif di unit kerjanya. Adapun materi pokok tadi saya sudah sampaikan di awal ya Bapak Ibu, yaitu konsep kepemimpinan dan kegiatan dan pendekatan kepemimpinan yang melayani. Kemudian kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian lanjut kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila serta aktualisasi kepemimpinan melayani dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita kembali lagi diajak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila Bapak Ibu. Adapun indikator hasil belajar yaitu setelah pembelajaran ini peserta mampu menjadi pemimpin dalam melaksanakan pekerjaan agar dapat memberikan pelayanan melalui pemberdayaan staf untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien dan efektif di unit kerjanya. Itu indikator. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, diawali dengan kita menonton video bagaimana kepemimpinan melayani. Oke, silakan disimak videonya. Nah, di sini artinya Bapak Ibu, di dalam mata pembelajaran ini kita awali dengan video. Nah, dari video itu
peserta dapat melihat dan mendiskusikan apa yang bisa diambil disimak dari video itu atau film pendek itu, bagaimana kepemimpinan melayani. Kemudian kita ajak mereka peserta tanyakan kira-kira pemimpin mana yang disenangi atau favorit atau yang dianggap masuk di dalam kategori konsep kepemimpinan melayani. Karena pada materi ini kita awali dengan ceramah interaktif. Kemudian setelah menonton film, kita lanjutkan dengan ceramah dan tanya jawab. Kemudian brainstorming, kemudian storytelling dari penayangan film. Nah, barulah kita masuk kepada materi pertama, konsep kepemimpinan dalam kegiatan dan pendekatan kepemimpinan yang melayani. Ada dua, itu karakteristik kepemimpinan yang melayani dan pendekatan kepemimpinan melayani. Jadi kita lebih mengaktifkan para peserta ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk materi kedua, yaitu kepemimpinan yang melayani dalam pelaksanaan pekerjaan. Itu pun sama kita lakukan di materi pertama Bapak Ibu. Begitupun dengan materi ketiga, yaitu kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ ada dua, nilai-nilai Pancasila dan karakteristik kepemimpinan Pancasila. Kemudian kita lanjutkan kepemimpinan yang melayani dan menerapkan nilai Pancasila. Kita ajak lagi menonton film yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, di situ Bapak Ibu, kemudian kita akhiri atau kita tutup dengan diskusi kelompok. Nah, materi itu jadi materi pertama, kedua, dan ketiga itu kita kaitkan. Kemudian kita melakukan diskusi kelompok. Peserta itu dibagi atas 8 orang satu kelompok. Nah, setelah kita mengenali 10 ciri-ciri kepemimpinan melayani sebagai blueprint kepemimpinan yang melayani. Nah, 8 orang itu harus kita buat sebagai pimpinan yang menerapkan kepemimpinan yang melayani. Kemudian, pilih satu orang peserta yang berperan sebagai pengamat yang tugasnya mengamati apakah pimpinannya telah memerankan sebagai pemimpin yang melayani. Kemudian, 6 orang lainnya sebagai tim efektif. Apakah perannya dalam kepemimpinan yang melayani? Nah, di sini jadi semua masing-masing punya peran ya Bapak Ibu. Nah, kemudian presentase hasil role play dari diskusi kelompok itu. Tadi sudah ada 8 satu kelompok ya, 8 orang. Jadi masing-masing. Dari sinilah bisa kita ambil intisari dari materi 1, 2, dan 3 serta penerapan. Nah, tapi apapun itu kita kembali lagi harus ada role model di dalam satu instansi. Bagaimana seorang pemimpin di dalam sebuah pelayanan yang dikatakan kepemimpinan melayani. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bisa menginspirasi. Karena untuk membangun sebuah peradaban baru dibutuhkan semangat, kreativitas, dan kerja cerdas. Bukan sekedar simbol atau pilihan, tetapi juga rekam jejak yang akan kita tinggalkan. Demikian Bapak Ibu, tertera nomor handphone saya jika ada yang perlu kita diskusikan atau kita sharing dan lain-lain. Di situ juga saya punya ada alamat sosmed, jadi kita bisa berkomunikasi. Semoga hubungan hari ini saya berdiri di depan dan Bapak Ibu menjadi menginspirasi. Jadi kita bisa silaturahmi bagaimana materi-materi strategi pembelajaran kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan ini bisa kita transformasi kepada peserta. Oke Bapak Ibu, kita sudah mengikuti proses belajar dari awal ya, dari materi 1, 2, dan 3. Kita juga sudah menonton film-film pendek, melihat informasi bagaimana kepemimpinan melayani. Kemudian kita juga sudah melakukan diskusi kelompok dan sudah presentase satu persatu. Semoga apa yang tersurat di dalam materi ini, semoga kita bisa mengimplementasi, tersirat di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita sebagai pemimpin yang melayani. Oke, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, Bapak Ibu silakan dibuang saja ya, dan saya pun meminta maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya bisa sampaikan ini bisa menginspirasi buat kita semua. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.